for the team because you bring him on, or if he plays the whole match, 89th minute, he'll still be sprinting faster than anyone else on the pitch. He's my favourite player. He's your favourite player. Oh. Yeah, I remember we played against Milan in Milan, and Pirlo was at the centre of everything that they'd done, and the manager played at Jason Park on him as a man marking job, and I'm sure Pirlo woke up the next morning, looked at the bottom of his bed and expected to see Jason Park there. I think I remember maybe one time in the game. Why you follow me? Yeah. He plays only for the team, never for himself. He's never been an individual. He's always been able to identify the roles we give him in the team. Takes on Jenkinson, back to Park, Jason Park! Arsenal's nemesis has struck, and Arsenal have been hit for 6 at Old Trafford. Tidak bisa dipungkiri bila pemain yang berasal dari Asia saat ini sudah banyak yang merambah ke persepakbolaan Eropa. Khususnya yang berasal dari Jepang dan Korea Selatan, mereka kerap menciptakan momen-momen tak terduga yang pada akhirnya membuat orang-orang berpikir bahwa Asia punya kekuatan sepak bola yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika nama Hidetoshi Nakata berhasil mengharumkan Jepang dengan sebuah trofi Serie A bersama AS Roma, maka berbeda dengan Korea Selatan yang mengirim nama Park Ji-sung untuk menjadi pemain tersukses asal Asia yang berkarir di Eropa. Dia punya segala atribut untuk menjadi pemain besar dan berhasil mengumpulkan banyak trofi sekaligus bermain bersama dengan banyak sekali pemain bintang. Dalam hal ini, Park Ji-sung membuang jauh-jauh anggapan orang-orang yang menyebut bila dirinya hanya akan dijadikan sebagai alat marketing saat resmi direkrut oleh Manchester United pada tahun 2005. Kebanyakan penggemar sepak bola, khususnya dari Asia, nampak begitu trauma dengan kasus yang menimpa pemain asal Cina Dong Fangzhuo yang direkrut Manchester United pada tahun 2004. Tanpa memberi andil apapun, nama Dong Fangzhuo langsung dilepas begitu saja meski baru semusim bergabung. Namun berbeda dengan Dong Fangzhuo, Park Ji-sung dengan segala hal yang sudah dicapai di Manchester United menutup segala tudingan miring. Sekali lagi, sang pemain sempat dianggap sebagai marketing Manchester United ketika dibeli pada tahun 2005, tetapi dia mampu tampil gemilang dan meraih banyak prestasi. Beberapa orang mengatakan hal itu ketika aku datang ke sini. Sekarang tak seorang pun mengatakannya. Aku amat bahagia bisa membuktikan jika pemain Asia bisa mengatasi level tinggi sepak bola Eropa. Sebelum aku datang ke sini, aku percaya kalau aku bisa melakukannya, namun tak terlalu yakin. Tetapi manajer percaya padaku. Ia mendorongku untuk mengatasi level tertentu ini. Ucap Park Ji-sung pada 2012 silam. Apa yang dikatakan Park Ji-sung memang benar adanya. Prestasi yang disebut olehnya memang bukan bualan belaka. Sebab dia sukses meraih banyak trofi bersama Manchester United dan disebut sebagai pemain yang paling sulit dikalahkan oleh legenda AC Milan Andrea Pirlo. Selain karena muncul sebagai pemain Asia yang sukses berkarir di Eropa, Park Ji-sung juga punya ciri khas, yaitu permainannya yang seperti tak punya lelah. Ia terus berlarian ke sana kemari mengejar bola dan menuruti apapun perintah yang diucapkan pelatih. Hingga pada akhirnya Park Ji-sung dijuluki sebagai pemain yang memiliki 3 paru-paru. Lahir di Seoul, Korea Selatan pada 30 Maret 1981, Park Ji-sung sudah menunjukkan minat terhadap sepak bola sejak kecil. Dia sudah mulai bermain sepak bola sejak kelas 4 SD. Kemampuan dribblenya sangat merepotkan tim lawan. Permainan apiknya tersebut berlanjut hingga SMA dan membawa timnya menjuarai kompetisi nasional. Walaupun sudah mendapat gelar juara tingkat SMA, Park sulit mendapatkan klub untuk meneruskan karir sepak bolanya. Banyak klub yang menolaknya karena tubuhnya yang kecil. Park dinilai sangat lemah dan tidak bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Maka dari itu, Park Ji-sung dan juga ayahnya mencari cara untuk bisa membuat stamina sang pemain jadi lebih baik.
Pada akhirnya ditemukanlah ramuan jus kodok yang membuat stamina Park Ji-sung di atas lapangan seperti tidak ada habisnya. Ya, Park menceritakan bahwa saat ia kecil, ayahnya sering menangkap kodok liar untuk direbus dan dijadikan jus. Meski rasanya tak enak, Park tetap meminumnya untuk meningkatkan kekuatan. Aku dulu kurus dan lemah, kemudian ayah mendengar bahwa jus kodok bisa meningkatkan ukuran tubuh dan kekuatan. Ayah kemudian menangkap kodok liar. Rasanya sangat tak enak, tapi aku tetap meminumnya karena ingin menjadi pemain sepak bola yang kuat. Jus kodok katanya sangat bagus untuk kesehatan dan membuatku lebih kuat. Aku memakainya untuk meningkatkan kesehatanku, kata Park. Percaya atau tidak, menurut Park Ji-sung, berkat ramuan tersebut ia jadi memiliki stamina yang lebih kuat. Selain itu, tubuhnya juga seperti dapat menahan segala serangan bertubi. Setelah terus mencari klub untuk berlatih, tepat pada tahun 1999, Park Ji-sung akhirnya bergabung dengan tim sepak bola dari Myongji University. Di saat yang bersamaan, Park Ji-sung berkuliah juga di sana. Hingga suatu ketika, tim sepak bola Myongji mendapat kesempatan untuk uji coba dengan timnas Korea Selatan yang akan menghadapi Olimpiade. Di luar dugaan, Park pada laga tersebut tampil impresif dan menarik perhatian pelatih timnas Korea Selatan saat itu, Woo Jung-moo. Park langsung dimasukkan dalam daftar seleksi pemain Olimpiade saat itu. Namun sayang, pada akhirnya pemuda yang saat itu masih berusia 18 tahun tersebut tidak masuk dalam 23 pemain yang akan berlaga di Olimpiade Sydney 2000. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat Park Ji-sung kecewa. Dia bahkan kian semangat untuk bisa meniti karir di level yang lebih tinggi. Akhirnya, pada tahun 2000, Park bermain untuk tim Jepang Sanga Ungu Kyoto. Usai tampil memukau bareng tim asal Jepang, Kyoto Purple Sanga, pria kelahiran Gohyung itu dicomot oleh PSV Eindhoven di musim panas 2003. Ketertarikan PSV Eindhoven akan sosok Park Ji-sung tentu sangat mudah dipahami. Sebagaimana diketahui, keputusan PSV untuk mengamankan jasa Park disebabkan oleh permintaan khusus sang pelatih Gus Hiddink. Walau sempat mengundang tanya, tapi pilihan Hiddink yang memang sudah mengenal Park ketika mengasuh tim nasional Korea Selatan dalam kurun 2001 sampai 2002 sama sekali tidak salah. Malahan, Park Ji-sung yang dilatih Gus Hiddink di Korea Selatan pada tahun 2002 berhasil membuat kejutan di ajang Piala Dunia. Meski memang saat itu terdapat kabar tak sedap yang menimpa skuad negeri ginseng. Nama Park Ji-sung membumbung saat ajang ini dihelat di Jepang dan Korea Selatan pada 2002. Dia sukses mengantar negaranya menduduki peringkat 4 turnamen sepak bola akbar tersebut. Perjalanan Park Ji-sung dan kolega di Piala Dunia memang bak mimpi indah di siang bolong. Bertemu Portugal dan Polandia di babak grup, asuhan Gus Hiddink menang dan tampil sebagai juara grup saat menahan imbang Amerika Serikat. Di babak 16 besar, Park Ji-sung dan kolega menang dramatis 2-1 atas Italia. Setelahnya Korea Selatan berhasil meraih kemenangan dalam drama adu penalti melawan Spanyol. Melaju ke semifinal, Park Ji-sung dan kawan-kawan akhirnya kalah. Mereka harus bertarung di peringkat 3 dan 4 dan akhirnya harus puas berada di peringkat 4 turnamen Piala Dunia. Saat kemudian bergabung dengan PSV, Park Ji-sung menjadi bagian penting dari skuad yang meraih trofi demi trofi. Dia menjadi senjata anyar Gus Hiddink yang sukses membantu klub memperoleh sepasang gelar Eredivisie dan masing-masing 1 titel Piala KNVB serta Johan Cruyff Shield. Penampilan apik selama mengenakan kostum PSV membuatnya jadi idola baru di negeri kincir angin. Pendukung De Bruyne bahkan menciptakan sebuah lagu khusus dengan judul Song for Park sebagai bukti rasa cinta mereka kepada lelaki berpostur 175 cm ini. Pada tahun 2005, Sir Alex Ferguson kepincut dengan performa dari Park Ji-sung yang saat itu masih berseragam PSV Eindhoven. Dia membela klub asal Belanda tersebut sampai semifinal Liga Champions dan gugur karena kalah dari AC Milan. Penampilan ciamik tersebut selain membuka jalan baginya untuk bergabung dengan Manchester United, juga membuat Park Ji-sung mendapati namanya termasuk dalam nominasi pemenang Ballon d'Or tahun 2005. Tepat pada bulan Juli 2005,
Park Ji-sung resmi bergabung dengan klub yang bermarkas di Old Trafford seharga 4 juta pound sterling. Saat itu Park menjadi rekrutan musim panas yang sangat penting bagi klub setelah Edwin van der Sar yang didatangkan dari Fulham. Selain itu, Park Ji-sung juga menjadi pemain ketiga asal PSV yang bergabung dengan Manchester United setelah Jaap Stam dan Ruud van Nistelrooy. Awalnya, banyak yang meragukan Park Ji-sung bakal sukses di Manchester United. Bahkan seperti yang sempat disinggung di awal, sempat muncul anggapan miring dari transfer Park Ji-sung. Dia sempat dianggap hanya bakal menjadi marketing untuk United agar fans mereka di kawasan Asia berkembang. Aku yakin bisa membuktikan diri di salah satu klub top Eropa, ucap Park Ji-sung saat pertama kali didatangkan ke Old Trafford. Benar saja, Park Ji-sung memberi bukti di atas lapangan. Pada musim pertama, dia mampu mencatatkan 34 laga di Premier League. Jumlah penampilan Park Ji-sung memang menurun di musim selanjutnya, tetapi dia tetap menjadi pemain penting. Meski berperan penting dalam kesuksesan Manchester United, orang-orang seringkali tak menganggap keberadaan Park Ji-sung sebagai pemain penting. Bahkan pemain sekelas Wayne Rooney sampai berucap kalau anak-anak ditanya tentang pemain penting MU, mereka akan dengan tegas mengatakan Cristiano Ronaldo. Padahal menurut Rooney, Park Ji-sung memiliki peran yang sama penting seperti dirinya maupun Ronaldo. Maka dengan segala kesadaran, penampilan Park selama 7 musim di Old Trafford seharusnya layak untuk mendapatkan pujian lebih. Ia adalah big games player yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson. Pemain kelahiran Korea Selatan itu acap kali menjadi andalan kala menghadapi tim-tim besar. Berhasil mencetak 27 gol dari 205 pertandingan bersama Manchester United, Park Ji-sung sering membobol gawang tim-tim besar. Tercatat, 9 dari 27 gol yang dicetak bersama tim yang berkandang di Old Trafford itu bersarang di jala klub The Big Four, yakni Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Kiper Liverpool dan Chelsea masing-masing 2 kali memungut bola dari gawang mereka. Park Ji-sung adalah biang kerok yang membuat The Blues tersingkir pada leg kedua perempat final Liga Champions 2010-2011. Sementara itu, Meriam London merupakan yang paling sering jadi korban Park dengan catatan 5 gol. Tentu saja ia ikut menjadi aktor saat menggilas Arsenal dengan skor 8-2. Hasil akhir yang selamanya akan menjadi bahan olok-olok fans United kepada publik Stadion Emirates. Semusim sebelum menjadi salah satu aktor pembantaian di laga melawan Arsenal, Park Ji-sung juga pernah memenangkan setan merah atas Arsenal dengan gol tunggalnya. Salah satu penampilan terbaik Park di laga melawan Arsenal juga tersaji pada tahun 2009 saat ia membantu mengantar United ke final Liga Champions. Selain kemenangan yang diraih berkat gol yang dicetak di laga melawan tim asal Inggris, nama Park Ji-sung juga sampai mengganggu telinga raksasa asal Italia AC Milan. Dalam bukunya I Think Therefore I Play, Andrea Pirlo yang mewakili wajah AC Milan saat itu menceritakan berbagai kisah, termasuk tentang lawan-lawan yang pernah dihadapinya. Salah satu pemain yang pernah membuatnya frustasi adalah Park Ji-sung. Pada musim 2009-2010, Manchester United harus berhadapan dengan AC Milan yang tergolong sebagai tim kuat Eropa. Keduanya bertemu di babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sebelumnya, MU pernah berhadapan sebanyak 4 kali melawan AC Milan, di mana mereka hanya meraih 1 kemenangan saja. Maka dari itu, Sir Alex Ferguson yang tak mau lagi kecolongan langsung mengutus Park Ji-sung untuk mematikan pergerakan Andrea Pirlo yang disebut sang pelatih sebagai motor serangan AC Milan. Tugasmu hari ini bukan menyentuh bola maupun membuat operan, tetapi Pirlo. Itu saja, Pirlo, kata Sir Alex. Pirlo sendiri memang mampu membuat operan dengan akurasi ciamik. Dia bahkan punya visi yang sangat bagus untuk memungkinkannya melepas umpan ke celah yang tak terduga oleh lawan. Maka dari itu, Fergie benar-benar berpesan kepada Park Ji-sung bahwa pemain asal Korea itu tak boleh terlambat 1 yard atau bahkan 1 detik selama mengawal Pirlo sepanjang laga. Hasilnya, Manchester United mampu menyingkirkan armada I Rossoneri.
Mereka menang tipis 3-2 di San Siro, lalu pesta gol 4-0, di mana salah satu gol mereka dicetak Park Ji-sung saat bertanding di Old Trafford. Di laga tersebut, julukan pemain dengan 3 paru-paru yang disematkan dalam diri Park Ji-sung benar-benar terbukti adanya. Mengenang laga yang membuat frustasi, Pirlo benar-benar merasakan stamina dan kekuatan Park Ji-sung ketika itu. Dia memainkan Park Ji-sung untuk membayangiku. Dia bergerak dengan kecepatan listrik. Dia melemparkan dirinya ke arahku, tangannya di punggungku, dia coba mengintimidasiku. Mereka memprogramnya untuk menghentikanku. Meskipun dia adalah pemain terkenal, dia mau-mau saja disuruh menjadi anjing penjaga. Tulis Pirlo dalam bukunya. Sebagai salah satu pemain yang memang sangat layak dihormati, Park Ji-sung menjadi salah satu bintang besar kala bermain untuk Manchester United. Bahkan hingga saat ini, ada satu rekor yang dicatatkan oleh Park Ji-sung dan belum dapat dipecahkan oleh pemain-pemain lainnya. Rekor tersebut adalah sebagai pemain satu-satunya di Asia yang pernah memenangkan Liga Champions. Pada musim 2007-2008, Manchester United berhasil mengalahkan klub sesama Inggris Chelsea lewat drama adu penalti. Walaupun Park Ji-sung tidak bermain di laga final, dia tetap berkontribusi di laga-laga sebelumnya dan berhak meraih medali pemenang Liga Champions. Soal nama Park Ji-sung yang tidak masuk ke dalam laga final melawan Chelsea, pelatih Sir Alex Ferguson mengaku bersalah. Padahal ia tahu betul bahwa Park memainkan peran penting di semifinal ketika tim menyingkirkan Barcelona. Park Ji-sung sendiri kemudian masuk ke dalam skuad Manchester United yang berlaga di final Liga Champions tahun 2011. Dia bahkan bermain sejak menit awal. Hanya saja kali ini Manchester United kalah dengan skor 3-1 atas Barcelona dan Park Ji-sung gagal meraih gelar juara. Setelah 7 musim memperkuat United, Park memutuskan untuk angkat koper dari Stadion Old Trafford jelang bergulirnya musim 2012-2013 guna merapat ke tim asal Inggris lainnya, Queen's Park Rangers. Di sana, ia menerima kontrak dengan durasi 2 musim. Walau dianggap sebagai pemain penting, Park gagal menjawab harapan publik Stadion Loftus Road secara paripurna. Pasalnya, selama memperkuat The Hoops, ia justru kerap dirundung cedera. Alhasil, di penghujung musim, QPR harus ikhlas terdegradasi dari Liga Primer Inggris. Tak lagi bertanding di kasta teratas, membuat manajemen QPR meminjamkan Park ke klub perdananya di Eropa, PSV, di musim 2013-2014. Walau cukup sering tampil, Park gagal mengantar De Buren bertahta kembali di negeri kincir angin. Bersamaan dengan selesainya masa peminjaman Park di PSV serta kontraknya yang kedaluarsa bareng QPR, pemain yang memiliki 100 caps dan 13 gol untuk timnas Korea Selatan itu membulatkan tekad untuk pensiun dari kancah sepak bola. Gangguan senantiasa mendera lututnya, disebut Park menjadi alasan utamanya buat mengakhiri karir. Selain punya perjalanan karir yang terbilang mengesankan di level klub, Park Ji-sung juga menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari timnas Korea Selatan. Tercatat ia berpartisipasi di 3 edisi Piala Dunia, yakni 2002, 2006, dan 2010. Menariknya, 3 edisi yang dijalani Park Ji-sung di Piala Dunia, ia selalu mencetak gol. Oleh karenanya, ia dinobatkan menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak untuk Korea Selatan bersama Ah Jung-wan. Akan tetapi, yang paling spesial sejatinya bukan jumlah gol yang dibuat Park Ji-sung, tapi dia tercatat 4 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik di suatu pertandingan Piala Dunia dan belum ada yang menyamai catatan tersebut. Setelah benar-benar putuskan gantung sepatu sebagai pemain, Park Ji-sung langsung dilantik oleh Manchester United sebagai salah satu global ambassador klub bersama figur legendaris lain macam Sir Bobby Charlton, Andy Cole, Dennis Law, dan Brian Robson. Mengacu pada karirnya yang gilang gemilang di kancah sepak bola, pantas rasanya jika masyarakat di benua kuning mengucapkan terima kasih kepada sosok Park Ji-sung. Alasannya sederhana. Dialah manusia pertama asal Asia yang berhasil mengukir prestasi fantastis di benua sepak bola.